Selingkuh tidak dibenarkan, ingat. Iya, ingat itu. Ingat, alasannya harus dipikirkan baik-baik. Nggak usah pakai alasan, emang nggak usah. Gue tabok ya. Sebagai jaksa dia hebat ya, Iya. tapi sebagai suami dia nggak banget ya. Hilaf, Sama salah jalan. nggak bisa. Hilaf nggak selama itu kan udah gue bilang. Kalau jadi laki-laki atau ya perempuan yang mau berselingkuh sebaiknya ya diomongin dulu aja. Kalau emang udah nggak mau, cerai aja. Kenapa harus selingkuh ya nggak sih? Nah, Jangan kan yang nggak dipikir. sengaja selingkuhnya. Nggak karena ada temen ya. Kantor. Oh, jadi kalau teman kantor nggak sengaja. Suami lu dituduh pembunuh. Gitu. Kalau gue mah langsung aja iya dia bunuh, saya lihat pulang berdarah-darah. Kalau gue gituin, biar aja masuk penjara. Ini nih, baru nih orang yang mengganggu pengadilan. Bodo amat. Habis suaminya kayak setan. Balik lagi bareng Arya. Dan anti? Dan sekarang kita mau ngomongin serial lagi nih. Ya. Ini serial lagi panas-panasnya. Limited series yang ada di Apple TV Plus ya. Oke. Judulnya adalah Presume? Innocent. Ya. Gokil. Ini adalah series terbarunya Jack Gyllenhaal. Hook lah, kalau nonton series harus nge-hook dulu ya. Iya bener, ini ya. udah langsung nge-hook banget sih. Iya. Dan ini bukan serial action, bukan serial horor ya, tapi ini drama cuy. Courtroom drama lebih tepatnya, drama persidangan ya. Ini genre drama courtroom yang intens. Tetap kayak thriller juga rasanya ya. Ini ceritanya ini tentang seorang jaksa ya yang dituduh bersalah atas pembunuhan jaksa yang lain ya. Iya. Jaksanya namanya si Rusty ya. Iya. Diperankan sama Jack Gyllenhaal ini. Yang matinya adalah Caroline. Diam-diam si Rusty ini emang punya hubungan gelap dengan si Caroline ya. Padahal Rusty ini udah punya istri dan 2 anak ya. Karena ternyata Rusty ini rindu dengan Caroline ya. Dia menemukan hal yang tidak didapat gitu katanya. Emang kerjaan stres. Emang gitu? Enggak. Kalau di sini asumsinya gitu. Asumsi kamu. Iya, soalnya kan dia kerjaan stres, tuntutan jaksa itu butuh energi. Kamu pikir jadi mama nggak stres? Iya. Selingkuh tidak dibenarkan, ingat. Iya, ingat itu. Ingat, alasannya harus dipikirkan baik-baik. Nggak usah pakai alasan, emang nggak usah. Gue tabok ya. Iya. Mulai deh. Episode awalnya itu ngeliatin Caroline mati dengan cara yang tidak wajar ya. Karena diikat-ikat gitulah. Iya, ngeri. Ternyata itu adalah modus operandi. Ada ya dulu pembunuh yang kayak gitu, yang ditanganin sama mereka kasusnya. Iya, sama Rusty dan Caroline berdua. Iya, jadi kayaknya wah ada copycat killer ya maksudnya. Tapi ternyata ada beberapa bukti yang ngelit kalau si Rusty justru pembunuhnya. Selama 8 episode itu kita akan dilihatin gimana si Rusty ini berusaha gitu ya untuk menghadapi tuntutannya itu sekaligus nyari kebenaran. Tapi apakah benar Rusty pembunuhnya? Nah itu dia. Apakah benar bisa Rusty jadi, selingkuh? Ya, bisa jadi enggak. Mungkin dia cuman semalam ya kan dia bilang di sini. Kamu pikir 5 detik nggak selingkuh namanya? Mau semalam kek, 2 detik kek, ya, setengah jam itu terus selingkuh itu selingkuh. Ya nggak tahu lah ya. Setiap orang ada aja alasannya. Kita tidak pernah tahu sama dengan Rusty. Tapi yang aku rasain nonton ini ternyata emang seru sih. Seru sih. Maksudnya courtroom drama itu identik banyak omong. Tapi kalau di sini banyak omong yang gimana ya? Tetap bisa ngebawa kita sebagai penonton gitu loh. Rasanya. Ceritanya itu kayak terus aja bergerak gitu loh. Iya. Meskipun banyak omong itu semua yang diomongin informasi penting yang bikin kita jadi penasaran. Iya benar. Dan di sini tambah lagi kita belum tahu siapa yang ngebunuh, jadi makin seru. Jadi kita jadi kayak pengen tahu juga. Jadi terus, ada sedikit udanit gitu ya. Iya. Pengen tahu siapa sih yang bunuh gitu. Terus kita juga jadi ikutan ragu, kadang ikutan gak percaya, tapi kadang suka jangan-jangan gitu. Selalu lah pasti begitu ya. Karakteristik kan ya udahlah ya, dia selingkuh, motifnya paling gede gitu. Tapi lama-lama ketika diulik temannya si Rusty juga kesel, cemburu. Itunya juga mantan si pacarnya juga gitu. Mantan gitu suami kan. juga. Ya, mantan suaminya juga. Jadi kayak ya makin lama dikulik tuh ya kita tuh emang bener-bener jadi kayak mencurigai semua gitu. Ini bisa ngebawa ke sana. Iya benar. Udah gitu udah kita curiga sama yang lain. Tapi Rusty kok kelakuannya kayak gitu Rusty. Wajahnya bener Rusty gitu. Jadi kayak gitu-gitu lah. Kelakuannya gimana emang? Normal lah dia mempertahankan harga diri sih. Emang masih punya harga diri kalau orang selingkuh? Enggak, maksudnya iya kan dia nggak dituduh pembunuh. Itu intinya, selingkuh beda hal lah. Itu kan hubungan ini emosional. Tapi di sini dia emosional, perasaan mah susah ditebak. Ya kan? Oh gitu. Ya kan itu pasti tiba-tiba. Tapi masalahnya di sini jadi ada kaitan. Iya, itu dia salahnya. Iya, salah, makanya lu jangan selingkuh. Gitu ya. Kalau lu nggak selingkuh, adem-ademnya lu di rumah.
gitu ya, adem-adem. Dan selalu setiap ending episodenya tuh ada aja cliffhanger-nya. Iya. Sialan. Benar. Bisa aja. Benar. Mau itu ada bukti, Iya. ada kasus, tiba-tiba karakternya begini, tiba-tiba karakternya begitu. Itu bikin penasaran sih, tiba-tiba di akhir episode, lah ternyata hamil, barang pembunuhannya tiba-tiba ada gitu. Jadi kan kayak anjay gitu, pengen lagi gitu, sebel banget. Ya inilah dia hebatnya series yang bisa ngasih cliffhanger tapi episode selanjutnya juga tetap seru gitu ya. Jadi kayak nggak berhenti sampai situ. Iya. Kalau di sini jelas lah ya karakter Rusty yang paling diutamakan terdepan ya, karena kan emang semua tentang dia gitu kan. Bahkan masalah ini datang dari dia gitu kan. Jadi ya dia nggak usah disebut lah dengan karakternya dia sebagai jaksa yang hebat. Kurang ajar Kan hebat. Sebagai jaksa dia hebat ya, Iya. tapi sebagai suami dia nggak banget ya. Hilaf, sama salah jalan. Nggak bisa. Hilaf nggak selama itu kan udah gue bilang. Hilaf itu sebentar. Cuman mau balikan lagi saat itu pas kejadian pembunuhan. Terakhir kan tahun lalu dia bilang gitu kan. Enggak, itu kan dia bilangnya gitu. Tapi kan dia masih kayak gitu lagi. Dia bilang enggak mau kesana mau putus. Tapi enggak, dia mau balikan lagi. Dia nggak ngomong lagi sama istrinya. Mau putus tuh kan banyak tahapan, ada penyesalan dulu. Tahu banget loh. Enggak, ya kan di sini kayak gitu. Udah dia istrinya si Barbara juga. Ya ampun, Barbara itu kelihatan banget kesiannya gitu, ya ampun, dia sebagai istri ya tekanannya tuh banyak banget gitu. Udah dipecat dari, nggak dipecat sih, disuruh cuti dari kerjaan, mengayomi keluarganya karena kan dia punya anak. Jadi di satu sisi dia enak banget sama lakinya, tapi kasihan kalau anak-anaknya tuh nggak ada yang merangkul gitu. Bener. Jadi dia harus nemenin anak-anaknya yang, which anak-anaknya pasti kan tertekan juga ya bapaknya. Dan susah juga kalau mau cerai-cerai, kan orang gampang selingkuh, cerai aja, bukan cuma soal itu ya, soal punya anak itu tuh penting gitu untuk mempertahankan keluarga ya kan. Dia kan nggak mau cerai aja karena ada anak gitu. Jadi sebenarnya susah guys, nggak bisa itu. Terus cerai-cerai bisa aja sih. Enggak lah, susah. Bisa aja. Gimana kamu aja, tapi bisa aja kalau buat aku mah. Ada jadi tergantung kesalahannya sih. Nah, terus udah diem. Terus ada juga karakter bosnya Rusty yang aku suka. Itu juga menarik sih. Si Raymond. Si Raymond, dan jangan lupa lah Tommy Molto itu diperankan dengan sangat baik. Gini ya, kita tuh sebenarnya kan dikasih tahu kita nggak yakin banget ya kalau Rusty itu bukan membunuhnya ya. Jadi kayak dibikin bimbang kan, emang dibikin seperti itu. Nah si Tommy ini juga sebenarnya kan nggak salah ya, tapi kita kayak sebel juga sama Tommy gitu karena dibikinnya kayak gitu karakternya. Jadi dapat banget sih untuk membenci Tommy di sini tuh, dapat banget. Tapi Tommy juga keren sih di sini. Keren gimana sih dia mempresent ininya apa, dakwaan ke juri. Cara aku jadi kayak juri loh. Wah bener juga si Tommy ini. Bener Tom. Iya sih dia gitu. Kamu juri cerdas cermat kamu. Iya maksudnya bagus ininya, apa pembawaannya, kata-katanya semuanya itu tanpa tendensi kan. Di sini nggak ada dia kayak terlalu emosi banget, juga ditahan-tahan dikit kan. Maksudnya tetap ada ambisinya kelihatan, tapi bagus pembawaannya. Bagus ya, aku suka sih. Terus kayak apa namanya, mukanya itu kayak santai tapi kesel, memendam sesuatu gitu. Bener. Itu keren sih. Yang jadi anaknya itu believable kalau itu anaknya pasangan ini gak sih? Iya benar. Mirip. Iya kan mereka pernikahan interrasial gitu kan. Iya. Itu pas banget sih jadi anaknya. Dapet banget sih jadi anaknya. Maksudnya secara look ya. Jadi kayak wah oke sih ini castingnya. Walaupun di sini ada hanya sekejap adegan ditemukannya Caroline, ngeri sih aku ngelihatnya. Bener. Itu kayak gila sih itu. Diketok kepalanya kan ceritanya di sini ya. Sama ini pas ini yang udah jadi mayat diikat itu ngeri sih kan, kita dikasih lihat dari belakang, terus ada yang bagian dari mukanya yang lagi melotot gitu. Itu ngeri sih. Ya detail itunya bagus lah, detail itunya. Ada suatu pelajaran yang bisa kita petik dari sini. Sampai teriak anaknya juga, maksudnya mereka itu jangan selingkuh, titik udah. Gitu ya. Iya. Ya itu makan di mana kondisi dibilangin tadi tekanannya tinggi jadi jaksa. Jadi istri juga tinggi, apalagi punya istri. Kerja sekantor, nah itu terlalu dekat sama rekan sekantor itu bahaya. Nah iya makanya, harusnya kan tahu diri, udah tahu begitu. Nah ini mah kan dua-duanya saling menerima. Gimana? Nah iya makanya ya mereka berdua menerima, keluarganya gimana? Nah itu pengertian lah nanti. Enak aja lu. Nanti diomongin gitu. Nggak bisa. Makanya ini tuh baik banget sih Barbara di sini. Aku tuh udah nelan-nelan ludah. Kalau gue sih udah gue racunin laki gue. Kalau kayak gitu.
Lama loh dia selingkuh setahun terus masih. Barbara itu dewasa, dia ngerti ada yang lebih penting. Bukan, dia tuh baik. Dia tuh baik. Kalau jadi laki-laki atau ya perempuan yang mau berselingkuh sebaiknya ya diomongin dulu aja. Kalau emang udah nggak mau, cerai aja. Kenapa harus selingkuh ya nggak sih? Jangan yang dipikir selingkuhnya. Nggak ada ya. Kantor. Oh, jadi kalau teman kantor nggak sengaja? Karena kan sering ngerjain bareng. Nggak bisa. Karena Anda hanya memikirkan kelamin dan nafsu Anda sendiri. Gitu ya, nggak bisa kayak gitu. Hancur kan dia baik. semuanya. Rasti suka Caroline juga karena baik dia ternyata kan awalnya. Ya dari saya itu baru deh kayak yang gerakan-gerakan. Tapi kan awalnya baik dulu. Nggak bisa ya, baik-baik. Kalau yang kurang apa nih dari presume innocent ada nggak? Kalau yang kurang sih sebenarnya, ini aku nggak tahu sih ya. Di sini kan dia sebagai jaksa si Rasti ini, tapi aku nggak tahu emang dia bisa ya kayak ikut penyidikan gitu. Ya, boleh ya? Kita tanyakan kepada ahlinya. Enggak. Ya bisa kali. Lagian hukum di Amerika beda sama hukum di sini. Oh iya sih. Beda. Di sana kan sistemnya juri gitu kan. Maksud aku terus jaksa kekuasaannya sampai mana nah aja, itu gitu kan. Aku tuh sebenarnya cukup menikmati perjalanan series ini ya. Cuman yang bikin aku agak ini adalah endingnya. Maksudnya kalau endingnya mau dibikin seperti itu, harusnya kita kayak lebih dikenalin lagi keluarganya, lebih dalam gitu. Jadi nggak kayak tahu bulat gitu istilahnya. Dadakan ya. Iya. Bukan curang sih, aku ngerasa ya itu mah pada akhirnya ya siapa aja bisa sih gitu. Benar. Di ujung tuh ya. Benar sih. Benar gak sih? Cuman jadinya ya gini gitu. Iya, maksudnya kalau emang mau bisa siapa aja udah nggak usah ada di belakang itu, nggak usah ada seperti itu, ya udah aja. Kayak kita kan pernah nonton film, ya nggak ketahuan aja siapa. Yang penting kan perjalanan di pengadilannya gitu. Jadi proses di pengadilannya itu Iya, at least ada clue apa gitu kan. Maksud aku di ending kan dia kan gue sebenarnya balik lagi ke sana karena gue yakin lo yang lakuin loh. Dari bukti dari mana gitu. Jadi kayak dia lu udah sotoy salah lagi gitu. Mas aku kurang dalam aja gitu pas Rasti ngomong kayak gitu sampai sempet ini gimana sih. Jadi sebenarnya ya kurang sama sih itu aja. Karena menurut aku sih ya selama aku enjoy setiap episode ya aku mah gas terus hayu gitu. Iya bener. Iya kan? Iya. Series ini tuh bisa gitu bikin tiap episodenya itu bikin lu kayak Iya. Apalagi nih sekarang, apalagi nih jadi kayak ada yang baru gitu, nggak ada yang ngulang gitu maksudnya. Iya. Formulanya itu jadi kayak ya terus nih ada bukti, ada orang ini, ada ini kenapa gini gitu. Memorable aku tuh pas Raymond sakit sih, pas lagi panas-panasnya itu kayak ya ampun jangan gitu. Itu udah di planting tuh yang dia halusinasi pala pecah kali ya. Iya, bisa jadi. Kalau aku memorable tiap Rasti ngelamun si Caroline. Nah, ini nih. Ngelonjor ya? Kasihan. Aduh gimana caranya biar menemukan pelakunya, tapi ngelamunnya yang aneh. Nah itu kan stres lelaki seperti itu. Orang lagi sibuk semuanya dia malah ngelamun jorok aja. Aduh ya Allah, emang perlu dirukiah nih si Rasti. Gak jelas banget. Juga orang yang tercinta bunuh pasti kepikiran terus lah bagian situnya. Kenapa bagian itunya sih? Kan itu momen istimewa, spesial. Ya Allah. Ceritanya pakai telur. Nah itu makanya aku bilang yang dipikirannya kelamin doang sama nafsu. Jadi ya itu aja yang dipikirin. Memorable aku waktu ini sih dengan beraninya dan dengan jujurnya istrinya mengakui kalau dia pernah berciuman sama bartender. Iya itu tuh. Dan itu si Rasti udah mati-matian nih. Bertahan di pengadilan. Bagus nggak mati dia. Jadi Barbara ini kan ciuman sama bartender, tapi sebatas itu aja. Terus dia nggak pengen makin berlarut-larut karena akhirnya dia ngomong sama suaminya si perselingkuh setahun lebih itu dan balikan sama mantannya itu. Aku mau ngomong sama kamu apa? Aku ciuman. Marah lah si Rasti, gak tau diri emang tuh manusia ya. Sampai Barbaranya bingung kan sampai gak adil. Lagi pelik ini suami lu dituduh pembunuh. Kalau gue mah langsung aja iya dia bunuh, saya lihat pulang berdarah-darah. Kalau gue gituin biar aja masuk penjara. Ini nih baru nih orang yang mengganggu pengadilan. Bodo amat. Habis suaminya kayak setan terus ya udah dia langsung marah lah, padahal istrinya cuma ciuman. Kalau gue sih gue bales lakinya. Ini soalnya suaminya kurang ajar banget sih. Istri yang baik. Ya udah. Nah, kalau aku mah langsung besokannya aku ajak ke taman safari sampai kandang singa, aku keluarin, aku tendang keluar pintu. Terus suami biar makan sama singa.
Astaga. Asli, Psikopat. kurang ajar banget. Sama ini sih aku suka pas yang statement closing terakhir mereka. Oh, dua-duanya ya? Both sides ya? Iya, maksudnya bagus. Bagus, Dua-duanya kuat. Pas si Rastiwe udah oke, ternyata Tomimoto juga lebih oke. Mahal. Bingung gak jadi juri? Juri cerdas cermat Itu kayak kamu. aku jadi juri pasti langsung sialan. Gila, tapi ya itulah. Bagus Hebatnya courtroom drama kalau emang bagus naskahnya. Iya, Jadinya iya, bikin kita ya lu mau ke siapa Iya, gitu benar-benar. kan. Gitu Iya. hanya dengan omongan doang tapi lu terhanyut gitu. Iya. Gimana nih? Itu yang bikin aku wah ini emang series bagus sih. Iya. Gila sih. Ini juga lah kali ya, gambaran kehidupan kali ya. Maksudnya gini, ketika kita tahu siapa pembunuhnya, Heeh. ya udah cuman kita aja yang tahu gitu. Iya. Mana tahu di kehidupan nyata begitu kan pasti Iya, benar. pasti ada yang kayak gitu. Iya. Jadi ini tuh sangat mengkhawatirkan sebenarnya. Mengerikan gitu. Iya, mengerikan emang. Jadi ya itulah hidup. Nonton aja langsung lah di Apple TV Plus Nonton ya. aja. Silakan. 8 episode worth it dijamin. Nggak panjang-panjang juga ya. Iya. 40-50 menit lah paling Iya. panjang juga. Tapi hati-hati loh mengandung emosi. Harus Normal santai. kok ini. Ngomel mulu aku gara-gara dia nih. Mancing-mancing mulu. Jadi aku nonton tuh ngomel mulu. Ya jelas dia emang. Kamu. Ini permasalahan selingkuh mulu. Padahal ini tentang pembunuhan. Ya Selingkuh itu enggak. hanya bagian kehidupan lah. Tapi dia ini terjadi karena perselingkuhan. Iya. Kan aku bilang kalau dia pulang kerja, pulang ke rumah, nonton sama teman-teman sama anak-anaknya, sama istrinya pelukan kayak yang Nah, di awal, iya, betul. nggak akan terjadi seperti ini. Iya kan namanya kerjaan, pusing. Udah lah ya, jangan selingkuh. Ingat, baiklah kalau gitu. Kita kasih skor dulu berapa nih untuk Presume Innocent. Enjoy the journey ya. Yes. Walaupun endingnya aku agak kurang sedikit, tapi aku suka sih serial seperti ini. Aku kasih 7,5 sepeda rusak per Mantap, 10. 8 lah aku. Karena emang seseru itu sih. Maksudnya udah lama aja aku nggak nonton courtroom drama yang oke ya. Iya, Balik iya, lagi endingnya mah suka-suka ya. Iya. Lo bisa suka, bisa enggak gitu. Tapi secara penulisan sih oke banget sih. Iya. Intens banget sih. Aku Iya, suka. benar. Cerita yang cuman ngomong doang tapi tetap bikin kita terhanyut itu susah men. Iya, Susah. benar-benar. Dan seperti biasa jangan lupa baca komen, like, subscribe, sosial media Snakrip ya. dan juga join membership ya seperti biasa. Silakan dan mungkin kita bisa ketemu lagi di live stream selanjutnya ya, khusus Iya. member. Oke, sampai ketemu lagi. Bye bye. Bye.